Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindia Nilvani dari kelompok 3 kelas 11 4B13. Di sini saya sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentase kali ini. Tema yang akan kelompok kami ambil yaitu tentang pengujian persediaan. Sebelum kita mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Sobana, yang kedua ada Dea Aprilia, yang ketiga ada Dewi Suci Rohmah, dan yang keempat ada Nuri Agustiani. Dan kebetulan Muhammad Sobana dan Dea Aprilia lagi berhalangan hadir karena masih dalam kerjaan. Masuk kita ke pembahasan. Yang akan kita bahas yang pertama, latar belakang, 2 maksud dan tujuan penulis, 3 tinjauan teoritis, 4 tujuan audit atas persediaan, 5 alasan perlunya penyelenggaraan persediaan, 6 uraian kasus dan penyelesaian, yang ketujuh kesimpulan dan saran. Latar belakang. Salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajemen adalah tentang pengelolaan persediaan barang dagang. Persediaan sangat dibutuhkan informasinya oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan persediaan. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang memiliki gudang persediaan barang dagang di berbagai tempat, memungkinkan terjadinya penggelapan persediaan barang jika pengendalian internal yang dimiliki perusahaan tidak mencegahnya. Dalam makalah ini, kelompok kami berminat untuk mengambil tema pengujian persediaan barang PT Seroja untuk memeriksa apakah internal kontrolnya cukup baik atas persediaan barang. Maksud dan tujuan penulis. Yang pertama, menjelaskan dan memahami tentang pengertian persediaan. Yang kedua, menjelaskan dan mengetahui prosedur pemeriksaan atas persediaan. Yang ketiga, memeriksa apakah ada internal kontrol yang cukup baik atas persediaan barang. Yang keempat, adanya pemisah tugas dan tanggung jawab antara pekerja. Yang kelima, untuk memeriksa apakah persediaan barang yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Menurut Warren, persediaan adalah barang dagang yang dapat disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan dapat digunakan dalam proses edukasi atau dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, Volume 2, Nomor 2, 2018. Jenis-jenis persediaan, di sini ada 5. Yang pertama, bahan baku. Kedua, perlengkapan pabrik. Ketiga, bahan penolong pabrik. 4, barang dalam proses. Yang kelima, barang jadi. Faktor yang mempengaruhi persediaan barang. Yang pertama, ada perkiraan pemakaian bahan baku, harga bahan baku, biaya persediaan, kebijakan pembelanjaan, persediaan pengaman, pemakaian bahan baku, waktu tunggu, model pembelian, dan yang terakhir pembelian kembali. Menurut Rangkuti 2007, mengatakan biaya persediaan terdiri dari 1. Biaya penyimpanan, 2. Biaya pemesanan, 3. Biaya penyiapan, 4. Biaya kehabisan bahan. Masalah kepemilikan persediaan barang. Yang pertama, barang-barang dalam perjalanan atau good in transit. Sulit menentukan barang-barang yang pada tanggal neraca masih dalam perjalanan, yaitu masih menjadi milik penjual atau pembeli, sehingga harus diketahui syarat-syarat pengiriman barang. Syarat pengiriman barang ada 2, dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nuri Agustiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, FOB, Free on Board Shipping Point, yaitu hak atas barang yang dikirim berpindah kepada pembeli ketika barang tersebut diserahkan kepada pihak pengangkut. Kedua, ada FOB Destination, yaitu hak atas barang baru berpindah pada pembeli jika barang-barang yang dikirim sudah diterima oleh pembeli. Terdapat juga barang konsinyasi, yaitu suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi tertentu. Terdapat sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, ada jurnal metode fisik. Jumlah persediaan ditentukan dengan cara mengadakan perhitungan terhadap fisik persediaan yang ada di gudang. Perhitungan fisik dilakukan secara periodik, misalnya tiap akhir bulan atau tiap akhir tahun. Di sini terdapat jurnal waktu pembelian.
Di sini ada jurnal waktu pembelian di mana pembelian itu diletakkan di debit sedangkan utang dagangnya diletakkan di kredit. Lalu ada jurnal waktu penjualan. Jurnal waktu penjualan itu untuk kas atau utang dagangnya diletakkan di debit sedangkan penjualannya diletakkan di kredit. Terdapat juga jurnal penyesuaian. Di sini terdapat jurnal penyesuaian. Uraiannya ikhtisar laba rugi itu diletakkan di debit. Sedangkan untuk persediaan barang dagang atau penyesuaian persediaan awal diletakkan di kredit. Lalu untuk persediaan barang dagang diletakkan di debit dan ikhtisar laba rugi untuk penyesuaian persediaan akhir itu diletakkan di kredit. Yang kedua terdapat metode perpetual atau terus-menerus. Jumlah persediaan dan harga pokok penjualan yang ada dapat diketahui setiap saat tanpa mengadakan perhitungan fisik persediaan terlebih dahulu. Di sini juga terdapat contoh jurnal pembeliannya. Di sini untuk persediaan barang dagangnya diletakkan di debit, sedangkan untuk utang dagangnya diletakkan di kredit. Untuk jurnal penjualannya pada metode ini, piutang dagang diletakkan di debit, penjualan di kredit, dan untuk harga pokok penjualan di debit serta persediaan barang dagang di kredit. Lalu terdapat juga jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaiannya, ikhtisar laba rugi diletakkan di debit, persediaan barang dagang untuk awalnya itu di kredit, persediaan barang dagang di debit, serta ikhtisar laba rugi untuk persediaan akhirnya diletakkan di kredit. Metode pencatatan persediaan itu ada dua. Ada metode FIFO adalah harga pokok barang yang dijual dengan barang yang pertama masuk adalah barang yang dijual terlebih dahulu. Kedua, ada metode LIFO adalah harga pokok barang yang dijual dengan barang yang terakhir masuk adalah barang yang dijual lebih dulu. Yang ketiga, terdapat juga metode rata-rata bergerak adalah setiap terjadi transaksi pembelian, harga rata-rata persatuan barang harus dihitung, sehingga harga barang dagangan tiap satuan selalu berubah. Dan ada juga di sini untuk kartu persediaan. Kartu persediaan adalah kartu yang memuat informasi mengenai dokumen-dokumen transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi persediaan. Kartu persediaan menyediakan 3 kolom, yaitu penambahan, pengurangan, dan saldo yang ada setelah terjadinya transaksi. Fungsi dari kartu persediaan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi persediaan barang dagangan, memberikan data persediaan barang dagangannya, mengontrol penerimaan, penyimpanan, dan pemakaian persediaan barang dagangan. Untuk data transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang itu dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Data transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang adalah pembelian barang dagang secara kredit maupun tunai, penjualan barang dagang secara kredit maupun tunai, retur penjualan, retur pembelian, dan potongan harga, beban angkut pembelian, dan beban angkut penjualan. Auditing adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis, di mana pihak yang melakukan bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen serta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukung. Tujuannya agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Hal yang dianggap penting dalam pengertian auditing: 1. Menghimpun dan mengevaluasi secara objektif ditentukan. 2. Sistematis. 3. Menentukan standar. 4. Kriteria yang ditentukan dan menyampaikan hasilnya. Tujuan audit atas persediaan barang: 1. Meyakinkan bahwa semua persediaan barang yang dicatat benar-benar ada. 2. Memastikan bahwa semua persediaan barang yang telah dihitung dan dicantumkan dalam ikhtisar persediaan barang. 3. Meyakinkan bahwa semua persediaan barang milik perusahaan dan persediaan barang dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. 4. Pos-pos persediaan barang telah diklasifikasikan dengan tepat. 5. Semua persediaan barang yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dengan lengkap dalam laporan keuangan. 6. Jumlah rincian persediaan barang dalam kartu persediaan barang sesuai dengan buku besar. Alasan perlunya penyelenggaraan persediaan: 1. Kesulitan memprediksi tingkat penjualan dan waktu produksi secara akurat. 2. Beberapa item barang memiliki permintaan yang bersifat seasonal. 3. Mendapatkan manfaat dari economies of scale dalam
produksi dan pembelian. 4. Jarak dan waktu diperlukan. Uraian kasus dan penyelesaian. Yang pertama adalah uraian kasusnya dulu. Ini adalah kesalahan yang terdapat di dalam pencatatan perusahaan PT Seroja yang ditemukan oleh audit. 1. Sebuah inventaris toko dengan harga perolehan 750.000 yang diterima pada tanggal 29 Desember karena kehilafan dimasukkan ke dalam persediaan barang dagangan. Kedua, sebuah faktur pembelian barang dagangan dengan harga 300.000 per tanggal 29 Desember telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ke dalam rekening persediaan barang dagangan per 31 Desember. Tetapi, barang dagangan itu baru diterima pada tanggal 4 Januari 2017. 3. Sebuah faktur pembelian barang dengan harga 475.000 per tanggal 26 Desember telah diterima oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember. Berikut barang dagangannya, tetapi oleh perusahaan belum dimasukkan ke dalam rekening persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016. Keempat, sebuah faktur penjualan sebesar 600.000 per tanggal 25 Desember belum dicatat. Barang tersebut telah dikirim dan diterima oleh pembelinya pada tanggal 31 Desember 2016. Harga pokok penjualan tersebut sebesar Rp425.000. Kebijakan perusahaan terhadap persediaannya sebagai berikut. 1. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. 2. Syarat pengiriman dan penerimaan barang menggunakan FOB destination dan jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor sudah disetujui oleh pihak perusahaan. Diminta dari data-data di atas, auditor diminta untuk membuat kertas kerja persediaan beserta jurnal penyesuaian yang diusulkan dan kertas kerja barang dalam perjalanan untuk PT Seroja. Oke, di sini ada working paper inventories atau kertas kerja persediaan untuk PT Seroja. Dari data PT Seroja, periode akhir buku per tanggal 31 Desember 2016 untuk persediaan barang dagangan yaitu Rp70.375.000 dan persediaan barang dalam perjalanan yaitu senilai Rp5.125.000. Berdasarkan hasil audit, adanya penyesuaian untuk persediaan barang dagangan yaitu debit sejumlah Rp475.000 dan dikredit sejumlah Rp1.475.000. Sehingga berdasarkan hasil audit, jumlah seharusnya persediaan barang dagangan yaitu Rp69.375.000 atau dengan balance Rp1 juta. Dan untuk persediaan barang dalam perjalanan, setelah disesuaikan oleh audit, adanya penambahan di debit sebesar Rp300.000, sehingga berdasarkan hasil audit, final balance untuk persediaan barang dalam perjalanan yaitu Rp5.425.000 atau mengalami balance sejumlah Rp300.000. Oke, di sini ini untuk uraiannya. Untuk barang dalam perjalanan yaitu penambahannya sejumlah Rp300.000 di tanggal 31 Desember 2016. Nah, untuk ini adalah jurnal penyesuaian atau untuk transaksi kesalahan yang ditemukan oleh audit tadi. Yang tadi untuk pertama yaitu ada pembelian inventories yang dicatat sebagai persediaan barang dagang, sehingga kita mendebit inventories dan mengkredit persediaan barang dagang. Lalu yang kedua, tadi ada untuk pencatatan, kita pembelian yang sudah kita catat tapi barangnya belum diterima karena barangnya akan datang pada tanggal 4 Januari 2017. Ini juga yang disebutkan sebagai barang dalam perjalanan. Untuk yang ketiga ini, persediaan barang dagangan terhadap utang dagang, yaitu adanya pembelian yang sudah diterima barangnya tetapi belum kita catat.
ke dalam pembelian, sehingga kita mendebit persediaan barang dagangan dan mengkredit utang dagang. Dan untuk penyesuaian yang terakhir yaitu adanya transaksi penjualan yang sudah diterima oleh pembeli tapi belum dicatat oleh PT Seroja, sehingga mengakibatkan adanya penambahan piutang dagang dan penambahan penjualan serta ada pencatatan HPP dan persediaan barang dagangan. Dari kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh audit dari pencatatan PT Seroja, audit menyimpulkan keterangan hasilnya yaitu berdasarkan hasil audit adanya penyajian atau pencatatan persediaan barang dagang yang tidak tepat. Perusahaan telah mengakui kesalahannya dan pencatatan persediaan seharusnya dalam pencatatan persediaan. Berdasarkan kertas-kertas tadi, seharusnya persediaan barang dagangan mengalami penambahan sejumlah Rp475.000 dan mengalami pengurangan sejumlah Rp1.475.000. Pendapat auditor internal yaitu wajar dengan pengecualian karena pencatatan persediaan barang PT Seroja tidak semua laporannya benar, tetapi kesalahan dalam pencatatan tidak berakibat fatal. Lalu untuk rekomendasi kepada manajemen, bagian manajemen harus lebih teliti dalam hal pencatatan dan penyajian laporan, apakah sudah benar atau belum, karena ini sangat berakibat untuk laporan persediaan di setiap periodenya. Adapun penyesuaian yang diusulkan oleh auditor untuk akun penyesuaian persediaan, yaitu ini adalah saldo awal. Ini adalah saldo awal untuk persediaan yaitu Rp70.375.000. Lalu tadi ada pencatatan persediaan, ini tulis di keterangan persediaan, berarti dikredit Rp755.000. Lalu ada barang dalam perjalanan, jadi sehingga mengurangi persediaan, ditaruh di kredit Rp300.000. Lalu ada persediaan yang belum tercatat dan menambah persediaan sehingga dibuat di debit Rp475.000, dan tadi ada penjualan sehingga mengurangi persediaan sejumlah Rp425.000, sehingga untuk saldo akhir persediaan yaitu Rp69.375.000. Sebaiknya bagian audit internal dan manajemen harus lebih memahami setiap terjadinya transaksi pencatatan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan. Karena di sini PT Seroja menggunakan syarat pengiriman dan penerimaan dengan metode FOB Destination Point. Maka barang dalam perjalanan masih milik penjual dan PT Seroja tidak boleh mencatat persediaan akhir periode. Kesimpulan dari hasil audit perusahaan PT Seroja yaitu adanya beberapa transaksi yang dicatat tidak sesuai dengan akunnya, sehingga audit menyatakan hasil wajar dengan pengecualian karena hasil auditnya tidak seluruhnya benar tapi tidak mengakibatkan hal yang fatal, dan PT Seroja telah mengakui untuk kesalahan pencatatannya. Saran untuk PT Seroja yaitu harus dilakukan pengendalian insentif, dan bagian manajemen harus lebih teliti dalam pencatatan akun persediaannya. Baik, itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.